Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Chen Ping'an harus mengatur strategi untuk menghadapi pembunuh bayaran yang mengincarnya dan akademi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Anehnya, bahkan setelah kepergian Mao Xiaodong, aula utama kuil Konfusianisme masih belum dibuka kembali untuk umum. Sebaliknya, tampaknya pembatasan justru menjadi lebih ketat. Di aula belakang, Yuan Gaofeng dan para dewa kuil Konfusianisme telah bergabung dengan beberapa tamu yang sangat terhormat, salah satunya adalah Kaisar Negara Sui Besar, yang datang ke kuil dengan pakaian orang awam, dan di sampingnya berdiri seorang kasim tua dengan jubah ular piton merah. Ada juga dua pria lain, salah satunya tampak cukup tua, dan ada aura yang sangat mendominasi tentang dirinya, meskipun dia berada di hadapan Kaisar dan semua dewa kuil Konfusianisme. Pria lainnya sedikit lebih muda, tetapi dia pergi ke aula depan untuk melihat patung 72 orang suci, mungkin karena dia merasa tidak berhak untuk mengambil bagian dalam pertemuan antara tokoh-tokoh bergengsi tersebut. Orang tua itu mengaku bernama Lin Xuangjiang, dan dia bukan berasal dari benua botol berharga timur, tetapi dia berbicara dalam dialek resmi benua botol berharga timur dan negara Sui besar yang sangat otentik. Lin Xuangjiang kemungkinan besar adalah nama samaran, tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Setelah kedatangannya di ibu kota negara Sui besar, Kasim yang berdiri di belakang kaisar dan seorang tetua tamu dari istana kekaisaran telah bergabung untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan satupun jejak padanya. Ada ekspresi tidak senang di wajah Lin Xuangjiang saat dia melirik Yuan Gaofeng dan dua dewa kuil Konfusianisme lainnya yang telah bertemu dengan Mao Xiaodong sebelumnya. Dewa-dewa lainnya yang hadir adalah jenderal Konfusianisme yang telah menjadi pendiri negara saat mereka masih hidup, atau pejabat sarjana terkemuka dalam sejarah negara Sui besar. Semua dewa itu saat ini bersatu, dan ada jurang pemisah yang tipis antara mereka dan kelompok Yuan Gaofeng. Pada akhirnya, tatapan Lin Xuangjiang tertuju pada Kaisar Negara Sui besar saat dia berkata, "Yang mulia, rakyat dan prajurit negara Sui besar semuanya bersedia berperang untuk Anda, apakah Anda akan terus mengadopsi kebijakan penenang ini?" Selama pembentukan aliansi antara kedua negara, bangsa Sui besar memang bukan tandingan bagi pasukan Kekaisaran Li besar, tetapi keadaan telah berubah drastis sejak saat itu, jadi apakah kalian masih akan tunduk pada Kekaisaran Li besar? Saya hanyalah orang luar, tetapi saya akan dengan senang hati memberitahu kalian tentang berapa banyak pejabat bangsa Sui besar yang telah pensiun dari jabatan mereka dan berapa banyak cendekiawan yang telah melarikan diri ke pegunungan karena cemas dengan keadaan negara mereka selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, apakah saya perlu memberitahu kalian tentang seberapa besar penurunan yang terjadi pada keberuntungan semua kuil orang bijak bela diri di seluruh negeri? Saya mengerti bahwa niat Anda adalah untuk menanggung semua kesalahan atas diri Anda sendiri dengan imbalan 1 abad perdamaian bagi bangsa Sui besar, tetapi apakah semuanya akan berjalan seperti itu? Bahkan jika orang-orang biadab dari utara itu mematuhi perjanjian 100 tahun dan tidak menyerang bangsa Sui besar selama abad berikutnya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa bangsa Sui besar benar-benar akan membawa perdamaian selama 100 tahun? Dan apa yang terjadi setelah itu? Anda hanya akan menunggu berkah dari surga, agar Kekaisaran Li besar jatuh ke kehancurannya sendiri, setelah itu klan Gianggao Anda dapat menuai keuntungan? Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda seperti apa klan Song dari Kekaisaran Li besar. Saat ini, Song Changjing menjabat sebagai penguasa sementara negara, jadi ada seorang militer yang saat ini berkuasa. Kaisar Kekaisaran Li Agung bahkan bersedia menghapuskan gelar dewa formal 5 gunung saat itu sesuai keinginannya. Dapatkah kita benar-benar berharap mereka mematuhi perjanjian yang menetapkan Gunung Kemegahan Timur Bangsa Sui Agung dan Gunung Tirai Awan Kekaisaran Li Agung? Saya bersedia membuat prediksi di sini bahwa dalam waktu 30 tahun paling lama, bahkan jika pasukan Kekaisaran Li Agung masih belum mengambil alih Kekaisaran Vermilion bercahaya saat itu, ia akan dengan kuat menegakkan klaimnya atas seluruh wilayah utara benua botol harta karun timur, dan begitu itu terjadi, semua warga negara Sui Agung, dari para prajurit di perbatasan hingga pejabat terkemuka di Istana Kekaisaran, akan sangat ingin menjadikan Kekaisaran Li Agung sebagai rumah baru mereka. Ketika saatnya tiba bahwa semua warga negara Sui Agung menganggap negara lain lebih unggul dari negara mereka sendiri dari lubuk hati mereka, Anda akan menjadi kaisar yang menyebabkan jatuhnya negara Sui Agung. Bagaimana Anda akan menghadapi semua pendahulu Anda? Anda tidak berhak membuat pernyataan kurang ajar seperti itu tentang masalah nasional negara Sui besar kita, Lin Xuangjiang. Yuan Gaofeng berteriak dengan suara marah. Seorang pejabat terpelajar dari negara Sui besar yang mengklaim negara pengadilan kuning dengan merancang serangkaian kebijakan nasional yang cerdik mendesak, mohon pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Lin Xuangjiang tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia sudah menyampaikan maksudnya, dan berbicara lebih jauh tentang topik itu hanya akan berdampak buruk pada tujuannya. Sementara itu, pemuda tampan di aula depan sedang memeriksa patung 72 orang suci satu demi satu, seperti yang dilakukan Chen Ping'an sebelumnya.
Hanya karena kematian Song Zhengchun, kalian berdua datang ke sini hari ini, kan? Tanya kaisar dari negara Sui besar. Lin Xuangjiang mengangguk sebagai jawaban, tidak berusaha menyangkal hal ini. Kaisar menunjuk dirinya sendiri, lalu bertanya sambil tersenyum, jadi apa yang terjadi jika aku dibunuh oleh seniman bela diri tingkat 10 suatu hari nanti, atau oleh pahlawan mohisme pengembara bernama Shu Ruo? Dia kemudian menunjuk ke aula depan di belakangnya sambil melanjutkan, jika Shu Ruo membunuh penguasa suatu negara tanpa alasan yang jelas, sebagai seorang kultivator, dia kemungkinan besar akan ditegur oleh seorang bijak. Shu Ruo adalah tokoh mohist yang penting. Setelah replika ibu kota Giok Putih yang sedang dibangun oleh cabang mohist itu rusak, cabang utama mohist di benua ilahi bumi tengah berubah pikiran dan menaruh telurnya di keranjang klan Song Kekaisaran Li Agung, dan menurutku ada kemungkinan besar bahwa Shu Ruo memainkan peran penting dalam keputusan itu. Oleh karena itu, Shu Ruo mungkin tidak mau bertukar barang denganku karena pertukaran itu akan menimbulkan kerugian yang terlalu besar bagi mohist. Namun, Li Er bisa membunuhku tanpa ragu. Menurut aturan dunia kultivasi, dia adalah seniman bela diri murni, jadi dia tidak berada di bawah otoritas orang bijak Konfusianisme. Selama Li Er belum mencapai tingkat keilahian di antara seniman bela diri tingkat ke-10, aku dapat memastikan bahwa dia bahkan tidak dapat menginjakan kaki di ibu kota negara Sui Agung, asalkan kuil Konfusianmu bersedia membantuku dengan mengaktifkan formasi pelindung kota, jawab Lin Xuangjiang. Meski begitu, Kaisar negara Sui besar masih belum goyah, dan dia berkata, kau mungkin bisa mengusirnya selama kau berada di sini. Tetapi bagaimana jika dia tetap menjadi ancaman yang terus-menerus? Apakah kau akan menetap secara permanen di negara Sui besar? Alis Lin Xuangjiang sedikit berkerut setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, suara hangat terdengar di benak semua orang. Jika Li Er berani datang ke ibu kota negara Sui besar dengan maksud untuk membunuh, maka aku akan menghadapinya dan membunuhnya. Namun, hanya itu yang bisa kujanjikan, dan aku tidak akan mencampuri urusan lainnya. Para pemurni Qi dari benua ilahi bumi tengah benar-benar makhluk yang maha kuasa. Dia membuat membunuh seniman bela diri tingkat 10 terdengar seperti mematahkan leher ayam. Yuan Gaofeng mencibir. Tuan Fen bukanlah orang yang membuat janji kosong, jadi jika dia mengatakan akan melakukan sesuatu, maka dia pasti akan menepatinya, kata Lin Xuangjiang. Bisakah aku mempercayaimu dalam hal itu? Kaisar negara Sui besar bertanya sambil tersenyum. Sebagai seorang komersialis, kepercayaan adalah fondasi dari semua bisnis yang kita lakukan, pria di aula depan menjawab dengan senyumnya sendiri. Li Huai memainkan permainan sambung 5 dengan Pei Qian sesuai dengan aturan yang diusulkannya, dan ia mengalami kekalahan telak. Setelah mengundurkan diri dari permainan, ia mengusap papan Go dengan tangannya untuk mengacak-acak batu-batu itu karena frustrasi sambil menggerutu, aku tidak akan memainkan permainan bodoh ini lagi. Ini membuatku pusing dan lapar. Shi sedang berkultivasi di salah satu ujung koridor berlapis bambu, dan kelopak matanya sedikit bergetar mendengar suara batu Go yang beradu dengan batu Go lainnya. Terbangun dari keadaan meditasinya, ia membuka matanya dan melirik ke arah sumber keributan, lalu ia menemukan bahwa Pei Qian dan Li Huai dengan santai melemparkan batu Go hitam dan putih kembali ke dalam toples masing-masing. Toples-toples itu dibakar di tempat pembakaran resmi negara Sui besar, jadi harganya beberapa lusin tael perak, tetapi harganya sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan batu Go yang tak ternilai harganya. Dulu saat Cui Dongshan tinggal di halaman ini, dia kadang-kadang membuat Shi bermain Go bersamanya. Dan jika dia menjatuhkan sebuah batu dengan sedikit kekuatan lebih dari yang diperlukan, dia akan menerima tamparan dari Cui Dongshan begitu keras hingga dia akan terpental berputar-putar di dalam ruangan seperti gasing, dan baru berhenti setelah menabrak dinding. Cui Dongshan akan mengatakan kepadanya bahwa jika dia memecahkan satu saja dari batu-batu itu, maka seluruh koleksinya akan hancur, dan dia tidak akan mampu membayar kerugian yang begitu besar bahkan dengan nyawanya. Julian masih mengingat penilaian Chen Ping'an yang dibuat Li Baoping terhadap Pei Qian. Dia membawa rak buku bambu, dia memakai sandal jerami, dia telah melancarkan sejuta pukulan, dia adalah pria paling tampan di dunia. Dia mengenakan jubah putih, dia membawa pedang abadi, dia telah melakukan perjalanan melintasi negeri yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah paman junior terbaik di bawah langit. Baoping kecil, pamanmu yang masih muda mungkin belum menjadi pendekar pedang, tetapi dia pasti sedang mengembangkan kualitas mental yang dibutuhkan untuk menjadi pendekar pedang abadi, gumam Julian pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berhenti, lalu mengalihkan pandangannya ke ujung jalan setapak menuju halaman dengan mata menyipit. Seorang sarjana Konfusianisme tua dan seekor rusa putih muncul di arah itu. Restoran itu adalah tempat yang cukup ramai dan gaduh. Bangsa Sui besar selalu cukup kaya, dan warganya mampu dan mau menghabiskan uang. Bagaimanapun, klan Gianggao telah menciptakan negara yang damai dan makmur selama beberapa ratus tahun terakhir, jadi mereka tidak ragu untuk menghabiskan uang dan menikmati hidup. Mao Xiaodong berdiri di dekat jendela di lantai 2,
dan dia melihat keluar jendela sambil memperingatkan, "Jangan khawatirkan aku, fokus saja untuk melindungi dirimu sendiri." Seorang pendekar pedang tingkat inti emas, seorang kultivator militer tingkat gerbang naga, seorang kultivator formasi tingkat gerbang naga, seorang seniman bela diri tingkat penjelajah jauh, dan seorang seniman bela diri tingkat tubuh Fajra. Terlepas dari status dan tujuan mereka, kelima pembunuh itu telah berkumpul, dan mereka semua bersembunyi di suatu area dalam radius 10.000 kaki dari restoran. Jajaran yang tangguh seperti itu kemungkinan besar akan cukup untuk mengalahkan bahkan seorang kultivator tingkat giok yang tidak dipoles, apalagi seorang abadi bumi tingkat baru yang bukan seorang pendekar pedang. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kembali gadis muda dengan lonceng yang diikatkan di pergelangan tangan dan kakinya di paviliun Dewa Kota Negara pakaian berwarna-warni. Dia adalah putri pengawas prefektur, dan basis kultivasinya tidak terlalu maju, tetapi dia mampu membantu Chen Ping'an dengan sempurna pada tingkat yang tepat setiap saat, sehingga meninggalkan kesan yang sangat positif terhadapnya. Sejak saat itu dan seterusnya, setiap pertempuran yang telah dia alami telah diperjuangkannya sendiri, atau dengan bantuan dari 4 seniman bela diri gulungan gambar. Bahkan pada saat-saat di mana dia mendapat bantuan dari seniman bela diri gulungan gambar, dia masih selalu menjadi orang yang memberikan pukulan yang menentukan. Namun, pada kesempatan ini, yang harus dia lakukan hanyalah berdiri di belakang Mao Xiaodong, dan itu adalah skenario yang agak asing baginya. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit frustrasi dengan ketidakberdayanya sendiri. Sekarang setelah dia kembali ke dunia agung dari tanah terberkati bunga teratai, tidak ada lagi batasan dasar kultivasi yang ditumpangkan, dan basis kultivasinya ternyata sangat kurang. Jika kau masih seorang kultivator Nascentier yang tidak berguna saat kau mencapai usiaku yang matang dan tua, aku harus mengalahkanmu menggantikan guru kita, goda Mao Xiaodong. Wajah Chen Ping'an tampak pasrah, dan dia menepuk-nepuk pedang labu pemeliharaannya sambil dalam hati memperingatkan yang pertama dan ke-15 agar bersiap menghadapi para pembunuh yang mendekat. Dia kemudian menyembunyikan tangannya di balik lengan jubah Golden Sweet Wine miliknya, dan di tangan kanannya memegang jimat pemendek tanah yang akan digunakan jika terjadi serangan diam-diam, sementara di tangan kirinya memegang jimat tubuh sejati Dewa Pengembara Siang dan Malam. Mao Xiaodong sangat senang melihat adik laki-lakinya begitu tenang dan siap. Tiba-tiba, suaranya bergema di hati Chen Ping'an. "Apakah Anda pernah merasakan bagaimana rasanya berjalan di sepanjang sungai waktu? Rasanya lebih menyesakan daripada ditundukkan oleh energi kebenaran kuil Konfusianisme yang Anda alami sebelumnya." Chen Ping'an meringkas suaranya menjadi seutas benang saat menjawab, "Aku sudah berjalan 2 kali sebelumnya, 1 kali di kota kecil di dunia permata kecil saat aku belum mulai berlatih bela diri, dan yang kedua di Tanah Suci Bunga Teratai, tempat aku dituntun oleh Kepala Biara Kuil Pengamatan Dao. Paling tidak, aku melihat perjalanan lebih dari 200 tahun, dan urutannya seringkali sangat campur aduk dan kacau. Jadi meskipun aku sudah menjadi seniman bela diri tingkat 5 pada kesempatan kedua, itu tetap merupakan cobaan yang melelahkan bagiku, tidak kalah dengan pukulan yang kuterima di Gunung Tertindas. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang ini saat kita mengobrol tentang pengalaman masa lalumu di ruang belajarku? Ini tentu saja pengalaman yang layak dibanggakan. Bahkan, menurutku jika kau tidak membanggakannya, maka semua penderitaanmu itu sia-sia. Bahkan sebagai seorang kultivator Nascentier, saya tidak pernah menyaksikan sungai waktu sebelum menjadi orang bijak di Mountain Cliff Academy. Itu adalah pemandangan yang biasanya hanya diperuntukkan bagi para kultivator Unpoles J-Tier, kata Mao Xiaodong sambil tersenyum. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Chen Ping'an, dan dia bertanya, "Guru Gunung Mao, apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memindahkan Gunung Kemegahan Timur dan mengubah tempat ini untuk sementara menjadi dunia kecil yang mirip dengan akademi?" Mao Xiaodong mengangguk sebagai jawaban. "Saya memang mampu melakukannya. Ini adalah prestasi rahasia yang telah saya tuju selama perjalanan saya dengan Little Baoping. Saya membawa garis keturunan akademi secara keseluruhan di pundak saya, jadi saya harus berhati-hati di setiap kesempatan." "Itu bisa dimengerti," jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. "Saya setuju bahwa tindakan saya dapat dimengerti, tetapi yang sama sekali tidak dapat saya pahami adalah Anda masih memanggil saya Guru Gunung Mao dan bukannya kakak senior Mao." Mao Xiaodong membalas sambil berpura-pura tidak senang, dan Chen Ping'an terdiam malu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan keempat karakter emas itu menghilang dalam sekejap. "Duduklah dan minum, aku akan segera kembali," katanya kepada Chen Ping'an, lalu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam, dan perasaan yang familiar itu membuncah di hatinya, yang membuatnya merasa seperti perenang yang tidak kompeten yang telah terjun langsung ke dasar sungai. Keheningan yang mematikan pun terjadi. Tidak ada lagi suara yang bisa terdengar di seluruh restoran.
Penggarap formasi tingkat gerbang naga itu diam-diam sedang menyiapkan formasi ketika energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba mandek, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk memeriksa sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa semua yang ada di sekitarnya telah benar-benar diam, termasuk pejalan kaki di jalan dan burung-burung di langit. Kultivator formasi itu segera memperlihatkan auranya sendiri, tidak lagi menyembunyikannya saat ia memanggil jimat emas, namun sebelum ia sempat melakukan apapun dengan jimat itu, sebuah tangan tiba-tiba muncul di bahunya, diikuti oleh suara tersenyum yang terdengar di sampingnya. Formasi milikmu ini berasal dari formasi gerbang naga milik Dao Lord Ning Kuan-Sen dari benua ilahi bumi tengah, kan? Ekspresi terkejut muncul di wajah kultivator formasi itu, dan ia berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari tangan di bahunya. Wajahnya berubah merah padam saat ia berusaha keras dan berjuang sambil berharap dengan putus asa bahwa keempat pembunuh lainnya akan dapat membantunya. Seorang kultivator formasi harus memanfaatkan kekuatan langit dan bumi menggunakan formasi mereka, jadi dalam hal penyempurnaan tubuh, mereka jauh lebih rendah daripada orang-orang seperti pendekar pedang, kultivator militer, dan seniman bela diri murni. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang yang bersinar menyerupai benang putih yang bersinar muncul di arah timur laut. Seberkas cahaya pedang melesat di udara, dan diarahkan langsung ke dahi Mao Xiaodong. Di dunia kecil ini, lintasan cahaya pedang tidak sepenuhnya lurus. Sebaliknya, ujung pedang sedikit bergetar, sementara pedang itu sendiri bergelombang dengan cara yang tidak stabil. Terlebih lagi, pedang terbang itu memunculkan jejak percikan terang di belakangnya saat bertabrakan dengan dunia kecil di sekitarnya, dan Mao Xiaodong tidak menunjukkan upaya apapun untuk melakukan tindakan mengelak. Tiba-tiba, pedang terbang itu menghilang ke udara tipis tidak lebih dari 10 kaki dari Mao Xiaodong. Pada saat yang sama, ruang di depan Mao Xiaodong mulai beriak tanpa henti, seolah-olah pedang itu adalah batu yang jatuh ke danau, mengirimkan riak-riak yang mengalir di permukaannya. Pada saat yang sama, darah mulai mengalir keluar dari semua lubang kultivator formasi, dan dia mulai gemetar tak terkendali. Karena gerakan yang tidak terkendali ini, tubuhnya berbenturan dengan aliran waktu yang meresap di dunia kecil, menyebabkan dia berdarah lebih deras. Untuk memperparah kesengsaraannya lebih jauh, energi di tubuhnya telah dilemparkan ke dalam keadaan kacau balau, dan semua titik akupuntur pentingnya telah tertutup rapat, membuatnya mustahil baginya untuk memanggil benda-benda terikat di dalamnya. Dia berusaha mati-matian untuk mengaktifkan jimat penyelamat nyawa di tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi meskipun jari-jarinya dapat bergerak, energi spiritual dalam tubuhnya telah menjadi kental seperti merkuri dan menolak untuk bergerak. Mao Xiaodong mencengkeram leher kultivator formasi itu, lalu dengan santai melemparkannya ke suatu tempat di belakangnya. Pedang terbang milik pendekar pedang Golden Courtier itu menciptakan pusaran beriak di belakang Mao Xiaodong, seperti tamu tak diundang yang menerobos masuk melalui pintu depan, dan pedang itu melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, tetapi sudah terlambat. Kultivator formasi itu berada di ambang kematian, dan dia kebetulan berada di jalur pedang terbang itu. Pendekar pedang Golden Courtier di kejauhan tidak berniat untuk menahan pedangnya, dan pedang itu menembus tubuh kultivator formasi itu sebelum terus bergerak menuju Mao Xiaodong. Kehidupan dengan cepat terkuras habis dari mata kultivator formasi itu, dan pikiran terakhirnya sebelum kesadarannya memudar adalah, bukankah Mao Xiaodong seharusnya hanya menjadi kultivator Nascentier di luar gunung Eastern Splendor? Ada banyak jalan yang bisa ditempuh seseorang dalam mengejar kultivasi, dan setelah mencapai 5 tingkat tengah, seseorang akan menjadi abadi di mata manusia, memiliki kekuatan yang tak terduga sekaligus menikmati rentang hidup yang jauh lebih panjang daripada yang lain. Namun, seringkali terjadi bahwa semakin tinggi basis kultivasi pemurni Qi, semakin berhati-hati dan malu mereka menjalani hidup. Pada dasarnya, itu bermuara pada semakin banyak yang harus dipertaruhkan, dan dalam kasus kultivator formasi, ia telah dibuat membayar harga tertinggi hanya untuk satu langkah yang salah. Mao Xiaodong melangkah maju, menempuh jarak beberapa ratus kaki hanya dengan satu langkah, lalu berputar tepat pada waktunya untuk menangkap pedang terbang yang datang di antara jari-jarinya. Sementara tampaknya ia berhasil menangkap pedang itu dengan sangat mudah, seluruh dunia kecil yang ia pimpin bergetar sedikit saat ia mengikis niat pedang di dalam pedang terbang itu. Seniman bela diri tingkat penjelajah jauh itu tidak lagi mampu terbang di dunia kecil Mao Xiaodong, tetapi ia masih sangat cepat, menerobos 2 dinding secara berurutan untuk menghancurkan seluruh toko sebelum melayangkan pukulan dahsyat ke Mao Xiaodong. Beberapa orang di toko itu tubuhnya hancur berkeping-keping saat ia menyerang mereka, dan potongan-potongan tubuh mereka tetap melayang di dalam toko tanpa bergerak. Pria itu telah mengumpulkan semua ki sejatinya di tinjunya, dan ia melepaskan serangan habis-habisan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Mao Xiaodong memanfaatkan energi spiritual di dunia kecil di sekitarnya untuk membentuk plakat batu dengan karakter emas terukir di atasnya, serta gapura emas, tetapi keduanya langsung hancur oleh tinju seniman bela diri tingkat penjelajah jauh itu. Pria itu terus menyerbu ke arah Mao Xiaodong dengan kekuatan yang tak terhentikan,
Sementara seniman bela diri tingkat tubuh Fajra lainnya telah melompat ke atap. Dia tidak memiliki kecepatan seperti seniman bela diri tingkat penjelajah jauh, tetapi energi astralnya berbenturan dengan aliran waktu di dunia kecil itu, membuatnya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti api besar saat dia melompat turun dari atap untuk menerkam langsung ke arah Mao Xiaodong. Jari-jari Mao Xiaodong terluka oleh pedang terbang itu, dan dia melemparkannya ke samping, mengarahkannya ke arah seniman bela diri Fajra Badi Tier yang datang mendekat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang lain untuk menangkis tinju seniman bela diri Far Roaming Tier. Begitu telapak tangannya beradu dengan tinju pria itu, lengan bajunya langsung mengepul dengan keras. Seniman bela diri Fajra Badi Tier kemungkinan besar berteman dekat dengan pendekar pedang Golden Courtier, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa dia terus menyerang Mao Xiaodong, meskipun pedang terbang itu diarahkan langsung ke jantungnya. Benar saja, pendekar pedang itu melakukan segala daya untuk mengalihkan pedang terbang dari lintasan aslinya, dan pada akhirnya, pedang itu hanya menembus bahu seniman bela diri itu. Akibatnya, seniman bela diri Fajra Badi Tier yang seharusnya menjadi yang terlemah dari semua pembunuh itu mampu mendaratkan pukulan tepat di punggung Mao Xiaodong. Seluruh dunia kecil itu bergetar hebat. Seniman bela diri tingkat jauh itu memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan rentetan pukulan yang memaksa Mao Xiaodong mundur semakin jauh dengan setiap pukulan. Otot-otot di lengan seniman bela diri tingkat jauh itu menggelembung, dan darahnya sendiri mulai merembes ke pakaiannya, tetapi setiap pukulan berturut-turut yang dilancarkannya lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Sedangkan untuk seniman bela diri tingkat tubuh Fajra, ia hanya mengimbangi seniman bela diri tingkat jauh itu dan Mao Xiaodong alih-alih berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Bukannya ia tidak ingin membantu seniman bela diri tingkat jauh itu menyerang Mao Xiaodong, ia hanya tahu bahwa ia hanya akan menghalangi. Sementara itu, Chen Ping'an telah muncul dari jendela restoran sebelum melompat ke atap, di mana ia memiliki pandangan yang lebih baik terhadap pertarungan itu, dan ia juga menahan diri untuk tidak ikut campur dalam pertarungan itu. Dengan pukulan terakhirnya, seniman bela diri tingkat jauh itu membuat Mao Xiaodong terlempar sejauh 100 kaki. Pria itu kemudian segera menghentikan langkahnya sebelum melompat kembali untuk mengambil napas baru. Seniman bela diri tingkat tubuh Fajra itu segera memasuki keributan, memposisikan dirinya tepat di antara seniman bela diri tingkat jauh itu dan Mao Xiaodong, dan pada saat yang sama, pendekar pedang tingkat inti emas itu juga melemparkan pedang terbangnya langsung ke arah Mao Xiaodong. Pada kesempatan ini, pedang terbangnya yang terikat melesat di udara bahkan lebih cepat daripada saat pertama kali dilepaskan. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa aura Mao Xiaodong sedang goyah, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam aturan dunia kecil ini. Namun, sebagian besar peningkatan kecepatan pedang terbang itu disebabkan oleh fakta bahwa pendekar pedang tingkat inti emas itu telah berhasil menemukan beberapa titik lemah dan jalan pintas di dunia kecil Mao Xiaodong, dan fakta bahwa ia mampu mencapai ini dalam waktu yang singkat sungguh luar biasa. Dunia kecil yang diperintah oleh seorang bijak dianggap sebagai jaring yang tidak bisa dihindari, tetapi jaring yang paling bagus sekalipun masih memiliki lubang untuk dieksploitasi, dan dunia kecil tidak berbeda. Pendekar pedang membutuhkan lebih banyak kekayaan untuk mendukung kultivasi mereka daripada semua kultivator lain di bawah langit, dan pastinya tidak ada yang bungkuk di antara pendekar pedang tingkat inti emas. Mao Xiaodong meraih penggaris yang tergantung di pinggangnya untuk menenangkan diri, dan sudah ada bercak darah di janggut putihnya. Dalam menghadapi pedang terbang yang terus-menerus, Mao Xiaodong tidak menangkapnya dengan jari-jarinya kali ini. Sebagai gantinya, ia mengayunkan lengan bajunya ke udara, menangkap pedang terbang itu di lengan bajunya. Gumpalan ki pedang segera meletus keluar dari lengan baju bersamaan dengan suara kain yang robek, dan lengan baju itu mulai mengepul dan mengepak tanpa henti. Pada titik ini, seniman bela diri tingkat penjelajah jauh telah mengambil napas baru, dan ia menghentakkan kaki ke tanah, menghancurkan jalan di bawahnya saat ia melontarkan dirinya ke udara untuk melawan Mao Xiaodong dalam pertempuran jarak dekat lagi. Mengingat Mao Xiaodong saat ini memiliki kekuatan tingkat giok mentah, jika mereka membiarkannya membuka jarak di antara mereka, maka mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sementara itu, seorang pria besar yang mengenakan baju zirah perak telah menggunakan dua jimat pergerakan inci dengan kaliber yang sangat tinggi bersama dengan jimat Azur Raincep untuk menyembunyikan auranya sendiri, dan ia mampu memanfaatkan titik terlemah dalam aliran waktu di dunia kecil itu untuk jatuh dari langit sambil melemparkan pukulan langsung ke kepala Mao Xiaodong. Tiba-tiba, Mao Xiaodong ditempatkan dalam situasi yang mengerikan. Pedang terbang yang terperangkap di lengan bajunya hendak merobek jalan keluarnya, dan tinju seniman bela diri tingkat penjelajah jauh itu hampir mengenai dirinya, tetapi serangan yang paling menakutkan datang dari kultivator militer tingkat gerbang naga yang mengenakan pelet zirah.
Dengan pengecualian kultivator formasi, yang telah tewas sebelum ia sempat memberikan kontribusi yang berarti, keempat pembunuh lainnya menunjukkan kerja sama tim yang mulus, dan sulit untuk membayangkan bahwa dari keempatnya, hanya pendekar pedang tingkat inti emas dan seniman bela diri tingkat tubuh Fajra yang merupakan kenalan lama. Penggaris Mao Xiaodong terlepas dari pinggangnya sendiri, lalu berayun langsung ke wajah kultivator militer itu, membuatnya terpental ke udara seperti tamparan keras. Dia menabrak atap gedung yang jauh, menghancurkan sejumlah besar genteng dalam prosesnya. Pada saat yang sama, Mao Xiaodong berputar sebelum menunjuk jarinya ke pendekar pedang Golden Courtier sambil berkata, "Ini, kamu bisa mendapatkan ini kembali." Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi terpelintir dan terbalik seperti selembar kertas yang telah diremas oleh anak nakal, menghadirkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Artis bela diri Far Roamingtier hanya bisa menyaksikan saat Mao Xiaodong melewatinya, dan dia melakukannya dalam keadaan terbalik. Mereka berdua dipisahkan oleh beberapa inci, tetapi seolah-olah mereka berada di dua dunia yang berbeda. Gugusan padat karakter emas seukuran kepalan tangan muncul di kertas yang kusut, menyerupai tulisan bijak klasik yang dimaksudkan untuk mendidik masyarakat. "Awas!" teriak seniman bela diri tingkat penjelajah jauh itu sambil berputar. Tampaknya Mao Xiaodong bergerak cukup lambat, tetapi setelah menghilang dari timur, ia tiba-tiba muncul kembali di barat, lalu muncul di utara. Namun, terlepas dari arah mana ia muncul, ia terus-menerus mempersempit jarak antara dirinya dan seniman bela diri tingkat tubuh Fajra. Akibatnya, seniman bela diri tingkat tubuh Fajra itu bahkan tidak tahu ke arah mana ia harus melarikan diri. Sebelum ia sempat memikirkan apa yang harus dilakukan, Mao Xiaodong muncul di hadapannya, lalu menghancurkan kepalanya seperti semangka yang terlalu matang dengan satu tamparan. Sementara itu, kultivator militer tingkat gerbang naga dihujani serangan dari penguasa, dan tatanan alam di dunia kecil itu dipulihkan. Mao Xiaodong mengangkat tubuh tanpa kepala seniman bela diri tingkat tubuh Fajra agar tidak jatuh ke tanah, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah pendekar pedang tingkat inti emas yang murka dan berduka di kejauhan sambil bertanya, "Kau tidak akan membalaskan dendam temanmu?" Dengan jentikan pergelangan tangannya yang kuat, tubuh tanpa kepala itu terlempar ke dinding toko terdekat, di mana ia terlempar ke tumpukan besar daging dan tulang yang hancur. Pada saat yang sama, baik pendekar pedang tingkat inti emas dan seniman bela diri tingkat penjelajah jauh dapat melihat banyak karakter emas kecil yang menyerbu ke titik akupuntur Mao Xiaodong dari segala arah, dan sedikit keputusasaan muncul di hati mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan lawan yang tidak dapat dikalahkan seperti itu? Mereka berdua saling bertukar pandang, dan keduanya dapat melihat tekad mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain. Sementara itu, Mao Xiaodong dengan cermat memeriksa sekelilingnya. Sampai saat ini, dia belum menemukan tanda-tanda seorang kultivator tingkat Gio kasar yang mengintai di dekatnya, jadi sepertinya kelima pembunuh ini sendirian. Mao Xiaodong melirik lengan bajunya yang hancur, lalu mengangkat kepalanya sambil berkata, "Kalian semua pendekar pedang, makhluk abadi bumi, dan seniman bela diri selalu berbicara tentang bagaimana semua kultivator akademi hanya tahu bagaimana berbicara, dan bahwa kita semua tidak berguna dalam pertarungan, bukan begitu? Sejujurnya, penilaianmu tidak salah." Pendekar pedang tingkat inti emas dan seniman bela diri tingkat penjelajah jauh sama-sama merasa sangat tegang dan khawatir saat Mao Xiaodong berjalan santai di dalam dunianya yang kecil. Tiba-tiba, apa yang tampak seperti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat tepi dunia kecil, dan semuanya berputar-putar di udara. Pedang terbang ini tidak berkaliber tinggi, kekuatannya hanya setara dengan pedang terbang gabungan milik pendekar pedang si Observation Tier dan Dragon Gate Tier, tetapi jumlah mereka tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, serangkaian cendekiawan Konfusianisme dari berbagai usia telah muncul di atap gedung-gedung di dekatnya, dan semuanya memegang buku atau pedang. Begitu pula, basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, tetapi jumlah mereka yang banyak membuat mereka tetap menjadi ancaman. Pada saat yang sama, sekelompok prajurit berbaju besi keluar dari jalan-jalan dan ganggang, dan semua pedang terbang berkumpul menuju pendekar pedang Golden Courtier, sementara semua cendekiawan Konfusianisme di atap dan prajurit berbaju besi di tanah menyerang seniman bela diri Far Roamingtier. Adapun Mao Xiaodong, ia berjalan ke arah kultivator militer yang sudah berjuang untuk melawan penguasa yang menyebalkan itu, tetapi alih-alih mendekati kultivator militer itu, ia menjaga jarak sambil berkata, "Dari kelima pembunuh itu, kaulah yang menjadi kartu truf yang sebenarnya, kan? Kau memegang inti emas dari keabadian bumi yang tersembunyi di dalam pelet baju besi militermu, dan begitu aku mendekatimu, kau akan meledakkan inti emas itu untuk menjatuhkanku bersamamu. Bahkan jika kau tidak bisa membunuhku, kau pasti akan bisa melukaiku dengan parah, yang memungkinkan para pembunuh lainnya untuk menjatuhkanku." Ada pandangan tekad yang tak tergoyahkan di mata kultivator militer itu, dan ia sama sekali mengabaikan Mao Xiaodong saat ia melawan penguasa itu dengan tinjunya, mencegahnya menghancurkan pelet baju besinya. Mao Xiaodong menunjuk ke arahnya,
dan serangkaian karakter emas muncul dari tanah di sekelilingnya untuk membentuk sangkar. Senyum putus asa muncul di wajah kultivator militer itu, tetapi ekspresi tekad yang kuat segera menggantikannya, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya saat ia meledakkan dirinya sendiri dengan cara yang spektakuler. Bahkan jika ia tidak dapat membunuh Mao Xiaodong, ia bertekad untuk menghancurkan penguasa yang jelas merupakan barang penting milik Mao Xiaodong. Peledakan diri seorang kultivator militer tingkat gerbang naga dan inti emas sudah cukup untuk menghancurkan sangkar emas yang dibentuk oleh teks-teks bijak, tetapi penguasa itu tetap sama sekali tidak terluka. Karakter yang terukir di atasnya telah meredup sedikit, tetapi hanya itu saja kerusakannya, dan ia dengan lembut melayang kembali ke genggaman Mao Xiaodong, setelah itu ia dikembalikan ke tempat semula di pinggangnya. Pendekar pedang tingkat inti emas itu kewalahan menghadapi badai pedang terbang, tetapi untuk saat ini dia tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa, dan seniman bela diri tingkat penjelajah jauh itu juga memberikan pertarungan yang luar biasa, menghancurkan semua cendekiawan Konfusianisme dan prajurit berbaju zirah yang berada dalam jarak 30 kaki darinya. Selain itu, dia menggunakan energi astralnya yang kuat untuk mencemari energi spiritual di dalam boneka-boneka ini, mengubahnya menjadi energi terkontaminasi yang untuk sementara tidak dapat dia gunakan. Mao Xiaodong menatap tanpa ekspresi saat dua pembunuh terakhir perlahan-lahan menghabiskan energi spiritual dan ki sejati mereka sendiri. Ada batasan jumlah energi spiritual di dunia kecil ini, dan itu bergantung pada stabilitas, Akademi Tebing Gunung, ini dan durasi keberadaannya. Pada titik ini, dunia kecil itu telah menyusut hingga radius tidak lebih dari 4.000 kaki. Jika mereka berada di Akademi Tebing Gunung yang sebenarnya di Gunung Kemegahan Timur, Mao Xiaodong akan mampu mempertahankan dunia kecil dengan radius sekitar 8.000 kaki pada titik yang sama dalam pertempuran. Ini bukanlah teknik rahasia pemindahan gunung ortodoks milik Akademi Konfusianisme, dan meskipun teknik ini memungkinkan Mao Xiaodong mencapai tingkat giok kasar, kelemahan utamanya adalah bahwa fondasi Akademi Tebing Gunung tetap berada di Gunung Kemegahan Timur. Namun, itu bukan masalah. Selama tidak ada orang lain yang campur tangan, kedua pembunuh ini pada akhirnya akan tetap mati di sini. Bahkan jika Mao Xiaodong menarik dunia kecil ini dan untuk sementara menyerahkan kendali Gunung Kemegahan Timur kepada Liang Renzi, dia mungkin akan kesulitan membunuh dua pembunuh yang tersisa, tetapi dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Tentu saja, itu bukanlah skenario yang diinginkan. Tiba-tiba, alis Mao Xiaodong sedikit berkerut saat pedang terbang emas menerobos masuk ke dunia kecil tanpa peringatan apapun. Pedang terbang itu kemudian melayang di udara sebelum berputar untuk menunjuk ke arah tertentu. Mao Xiaodong segera menarik dunia kecil itu, kembali ke tingkat baru sebagai hasilnya. Sementara itu, Chen Ping'an melompat beraksi dari atap restoran bahkan tanpa memerlukan instruksi apapun dari Mao Xiaodong, menepuk labu pemelihara pedangnya untuk melepaskan pertama dan ke-15. Pada saat yang sama, jimat pergerakan inci yang disembunyikan di balik lengan bajunya meledak menjadi api, tetapi alih-alih menargetkan seniman bela diri tingkat penjelajah jauh, Chen Ping'an mengejar pendekar pedang tingkat inti emas, yang bisa dibilang merupakan musuh yang lebih tangguh. Jika ada pengamat yang hadir, mereka pasti akan berpendapat bahwa Chen Ping'an telah memilih lawan yang salah. Pada saat yang sama, tubuh asli Dewa Pengembara Siang dan Pengembara Malam turun dari langit. Setiap dewa berdiri setinggi sekitar 10 kaki, dan mereka turun dari surga dengan aura yang bahkan lebih tangguh daripada yang ditunjukkan oleh kultivator militer sebelumnya saat mereka menerkam seniman bela diri tingkat penjelajah jauh. Dewa Pengembara Siang mengenakan baju zirah emas yang cemerlang, dan memegang sepasang kapak, sementara Dewa Pengembara Malam mengenakan baju zirah hitam sambil memegang tombak besar. Senyum senang muncul di wajah Mao Xiaodong saat melihat ini, dan dia menepuk penggaris yang tergantung di pinggangnya sebelum bergegas menuju pendekar pedang Golden Courtier. Di dalam dunia kecil Mao Xiaodong, seniman bela diri Far Roamingtier telah benar-benar terpojok, jadi dia tidak punya pilihan selain berdiri teguh dan bertarung. Sekarang dunia kecil itu tiba-tiba ditarik secara misterius, jika dia bekerja sama dengan pendekar pedang Golden Courtier, maka mungkin mereka akan memiliki beberapa peluang untuk mengamankan kemenangan. Namun, sekarang dia tidak lagi terjebak di dunia kecil itu, tekad seniman bela diri Far Roamingtier mulai goyah, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian. Pendekar pedang Golden Courtier itu agak terkejut melihat ini, tetapi ia kemudian segera melarikan diri dari tempat kejadian juga. Kita tidak memiliki keuntungan yang menentukan, jadi jangan mengejar mereka, Mao Xiaodong memperingatkan. Namun, ia menemukan bahwa kata-kata peringatannya tidak diperlukan karena Chen Ping'an telah berhenti di tengah jalan, tidak menunjukkan niat untuk mengejar kedua pembunuh yang melarikan diri itu. Namun, pada saat yang sama ia juga tidak menarik kembali kedua dewa pengembara itu, meskipun mereka menghabiskan sejumlah besar mata uang abadi setiap saat mereka berada di dunia ini. Mao Xiaodong berjalan ke arah Chen Ping'an, lalu berkata, "Aku akan beristirahat sebentar, lalu mengantarmu kembali ke akademi."
Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban sambil terus mengawasi sekelilingnya sambil meraih bahunya sendiri untuk memegang erat gagang pedang yang diikatkan di punggungnya, menolak untuk melepaskannya bahkan ketika daging di telapak tangannya hangus dan terluka. Meskipun usianya masih muda, dia sangat berhati-hati dan waspada seperti rubah tua yang licik. Setelah sahabat karibnya meninggal, pendekar pedang Golden Courtier itu memiliki dorongan tambahan untuk membalas dendam dan tetap bertahan serta bertarung, dan itulah sebabnya Chen Ping'an memilihnya sebagai targetnya. Mengenai seniman bela diri Far Roamingtier, tidak ada jaminan bahwa ia akan melarikan diri begitu jalan untuk mundur terbuka, tetapi paling tidak, dibandingkan dengan pendekar pedang Golden Courtier, ia lebih mungkin meninggalkan sekutunya dan melarikan diri. Chen Ping'an telah membuat keputusan ini dalam hitungan detik tepat setelah Mao Xiaodong menarik dunianya yang kecil, dan justru karena sama sekali tidak ragu-ragu, seniman bela diri Far Roamingtier itu merasa semakin khawatir. Mengapa Chen Ping'an memilih untuk menyerang pendekar pedang yang lebih berbahaya itu? Apakah ada jebakan yang menunggu mereka? Dengan keraguan itu dalam benaknya, wajar saja jika seniman bela diri Far Roamingtier itu akan memilih untuk melarikan diri. Chen Ping'an melepaskan gagang pedangnya sambil menarik kembali sepasang dewa pengembara itu ke dalam jimat. Saat aliran waktu dipulihkan, jeritan kengerian segera terdengar di daerah sekitarnya. Chen Ping'an melirik ke tanah di dekatnya, tempat kepala seniman bela diri Vajra Badi Tier itu mendarat. Dari 5 pembunuh, 3 telah terbunuh, sementara 2 telah melarikan diri, dan dengan itu, krisis untuk sementara waktu dapat dihindari. Ayo pergi, kata Mao Xiaodong sambil meletakkan tangannya di bahu Chen Ping'an. Jika menyangkut orang lain, ada beberapa cerita yang tidak perlu diketahui. Julian belum pernah melihat Zhao Xi sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar Li Baoping menyebutkan rusa putih yang menarik perhatian sarjana asing tua itu. Pada saat ini, suara langkah kaki Zhao Xi dan kecepatan napasnya tidak berbeda dari orang tua biasa, tetapi meskipun Julian tidak dapat mendeteksi sesuatu yang salah tentang sarjana tua itu, rasa khawatir masih segera muncul di hatinya. Siapapun yang muncul di dekat halaman saat ini kemungkinan besar adalah seorang pembunuh, dan mengingat teknik rahasia penyamaran yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki oleh para pemurni Qi, Julian tahu bahwa dia tidak boleh berpuas diri. Ketika berhadapan dengan para pemurni Qi, seseorang seringkali harus terlibat dalam pertarungan kekuatan dan kecerdasan. Julian telah bertanding dengan Cui Dongshan pada beberapa kesempatan sebelumnya, jadi dia menyadari betapa serbagunanya harta karun dalam koleksi seorang kultivator. Karena tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu di tanah suci bunga teratai, matanya benar-benar terbuka. Dulu, Julian pasti sudah menyerang dan membunuh sarjana tua itu. Mungkin dia akan membunuh seorang lelaki tua yang tidak bersalah dan tidak berdaya dengan darah dingin, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Namun, sekarang setelah dia memilih untuk mengikuti Chen Ping'an dan menjadi warga Kekaisaran Li Agung, dia telah mengubah caranya dan menjadi lebih terkendali. Meski begitu, hanya karena ia tidak akan langsung membunuh cendekiawan tua itu, bukan berarti ia tidak punya cara untuk memastikan apakah lelaki tua itu benar-benar tidak berdaya seperti yang terlihat. Julian melirik pohon payung di sisi jalan setapak, dan tangkai salah satu daunnya tiba-tiba putus, lalu daun itu melesat ke arah Zhao Xi seperti anak panah yang melesat cepat. Zhao Xi tetap sama sekali tidak menyadari apa-apa saat ia terus berjalan. Tepat saat daun itu hendak memenggal kepala cendekiawan tua itu, tiba-tiba daun itu berubah kembali menjadi daun biasa yang jatuh ke tanah. Setelah menempuh perjalanan melintasi 2 benua, Julian menyadari betapa tingginya status sebagai guru besar sebuah akademi Konfusianisme. Meskipun bukan salah satu dari 72 akademi Konfusianisme swasta yang didirikan oleh tokoh-tokoh Konfusianisme terkemuka di suatu negara tetap bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Pemimpin gunung dari akademi semacam itu akan menerima perlindungan dari ortodoksi Konfusianisme, seperti halnya Kaisar Fana. Jika dia membunuh tokoh terkemuka seperti itu, maka dia akan diburu oleh ortodoksi Konfusianisme yang memimpin seluruh dunia agung, jadi tidak akan ada tempat baginya untuk lari kecuali dia bisa menyelinap ke tanah suci yang rusak dan tidak dikenal. Jika Zhao Xi benar-benar hanya seorang sarjana Konfusianisme tua yang lemah yang kebetulan memutuskan untuk mengunjungi Cui Dongshan pada hari ini, maka Julian akan membuat dirinya dalam masalah besar dengan memenggal kepalanya. Namun, dia masih belum mau menyerah, dan dia menendang kerikil di sisi jalan, melemparkannya ke arah betis Zhao Xi dengan akurasi yang tepat dan tingkat kekuatan yang tepat. Sarjana tua yang malang itu menjerit kesakitan, dan keringat dingin mulai menetes di dahinya saat dia melihat luka berdarah yang telah diiris di sisi betisnya. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi marah saat dia berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyebabkan cedera fisik pada orang lain? Apakah kamu tahu bahwa ini adalah Akademi Tebing Gunung?" Ekspresi terkejut muncul di wajah Julian saat dia menggerutu pada dirinya sendiri, bukankah semua guru gunung akademi seharusnya menjadi pemurni Qi yang kuat? Orang ini bahkan memiliki makhluk cerdas seperti rusa putih di sisinya, tetapi dia tetap saja orang tua yang tidak berguna? Sungguh menyebalkan.
Dia kemudian tersenyum meminta maaf sambil berlari ke arah Zhao Xi dan berkata, "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Guru Gunung Zhao. Saya sedang menendang beberapa batu karena bosan, dan salah satunya mengenai Anda. Mohon maafkan saya." Zhao Xi menjadi pucat pasi, dan dia berkeringat deras dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Tampaknya dia tidak berani melihat luka berdarah di betisnya, jadi dia hanya bisa melotot tajam ke arah Julian, yang berjalan ke sisi Zhao Xi sebelum meraih bahunya untuk menopangnya. "Biarkan saya membantu Anda masuk untuk mengobati luka Anda." Zhao Xi membiarkan Julian memegang bahunya sambil mendesah, "Bagaimana mungkin ada seniman bela diri yang kurang ajar dan sembrono sepertimu? Semakin banyak kekuatan yang kau peroleh, semakin kau harus belajar menahan diri. Seorang anak kecil dapat dimaafkan karena mengamuk, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk orang sepertimu, yang dapat dengan mudah membunuh manusia biasa sepertiku tanpa menyadarinya." Julian mengangguk setuju dengan malu. Tiba-tiba, dia membungkuk lebih jauh dari biasanya, lalu menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, melontarkan dirinya ke depan untuk menghantamkan bahunya dengan keras ke dada Zhao Xi. Akibatnya, pedang terbang yang diarahkan ke dahi Julian hanya mampu menembus bahunya, sementara Zhao Xi terlempar ke belakang oleh pukulan berat itu, membuat rusa putih di belakangnya terpental. Zhao Xi melayang jatuh ke tanah dengan ekspresi muram di wajahnya. Mengapa masih ada seniman bela diri tingkat penjelajah jauh di akademi? Julian tidak menghiraukan luka di bahunya saat tatapan niat bertarung yang ganas muncul di matanya, dan dia menyeringai, "Akhirnya aku bisa menguji diriku melawan pendekar pedang abadi bumi. Ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar menyenangkan." Pada saat yang sama, Yulu melompat ke dinding sambil berseru dengan suara muram, "Mereka datang. Baoping, Li Huai, Pei Qian, kunci diri kalian di ruang belajar di ruang utama, dan jangan buka pintu untuk siapapun selain aku." Xie Xie menginstruksikan dengan suara mendesak, dan ketiga anak itu segera melakukan apa yang diperintahkan. "Dengan keadaanku sekarang, aku mungkin tidak dapat membantu," kata Lin Shuyi dengan suara pelan. Tatapan Yulu tertuju pada Zhao Xi saat dia berkata, "Cari kesempatan untuk membuat dirimu berguna." Xie Xie berjalan keluar ke halaman, lalu mulai membaca mantra dalam hati sambil membuat serangkaian segel tangan, menggunakan teknik rahasia yang diajarkan Cui Dongshan untuk memanfaatkan energi spiritual di halaman, untuk sementara membentuk dunia kecil mini. Dengan melakukan itu, dia dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang bijak yang mengendalikan sungai waktu. Tetapi jika Mao Xiaodong mampu mengendalikan sungai waktu, maka dia hanya dapat mengendalikan aliran waktu. Untungnya, halaman itu tidak terlalu besar, jadi tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan bertarung melawan Julian, Zhao Xi melemparkan pedang terbangnya yang terikat ke arah halaman berulang kali, tetapi setiap kali, pedang itu dihalangi oleh dunia kecil di halaman, menghasilkan semburan cahaya yang terang di setiap benturan. Yulu telah mundur kembali ke halaman, dan dia bertanya, "Berapa lama kamu bisa terus seperti ini?" Keringat sudah mulai menetes di dahinya, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia menjawab dengan suara yang sedikit gemetar, bahkan jika Julian bisa membuatnya sibuk sehingga dia tidak bisa fokus sepenuhnya mengendalikan pedang terbangnya, aku hanya bisa bertahan paling lama beberapa menit. Pedangnya terlalu kuat, dan energi spiritual yang tersimpan di halaman sedang terkuras terlalu cepat. Para pendekar pedang lebih mahir dalam menerobos semua jenis penghalang daripada siapapun, dan Xie Xie dipaksa mempelajari pelajaran ini secara langsung. "Ini adalah waktu terburuk bagi Master Gunung Mau untuk menjauh dari Gunung Kemegahan Timur," desah Xie Xie. Yulu menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, "Jika Master Gunung Mau tidak absen, maka musuh akan menggunakan rencana serangan yang berbeda. Mungkin saat ini, Master Gunung Mau dan Chen Ping'an telah berhasil memikat sebagian besar pasukan musuh dan berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada kita." Di jalan setapak di luar halaman, Julian bergerak sangat cepat hingga ia berubah menjadi bayangan samar yang hampir tak terlihat, sementara Zhao Xi berusaha sekuat tenaga untuk mengambil tindakan mengelak sambil memfokuskan sebagian besar perhatiannya untuk menerobos dunia kecil itu dengan pedang terbangnya. Tampaknya Zhao Xi mengalami kesulitan menghadapi Julian. Ketika terjadi pertarungan antara seniman bela diri murni dan pemurni Qi dengan kekuatan yang sebanding, jarak seringkali menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir, dan jika pemurni Qi membiarkan seniman bela diri mendekati mereka, maka mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, alasan mengapa tidak ada yang ingin main-main dengan pendekar pedang adalah karena mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar dalam pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Tendangan menyapu dari Julian membuat kepala Zhao Xi membentur pohon payung, dan pohon itu langsung patah menjadi dua. Namun, pada saat yang sama, Zhao Xi juga berhasil menusukkan pedang terbangnya yang terikat ke perut Julian. Sesuai dengan julukannya sebagai maniak seni bela diri, Julian menyeka darah yang mengalir keluar dari perutnya dengan tangannya, lalu tertawa terbahak-bahak saat dia mengoleskan darah ke seluruh wajahnya sebelum terus mengejar Zhao Xi.
Bahkan di tengah pertempuran yang begitu berbahaya, Julian masih memiliki keberanian untuk mengeluarkan peringatan kepada mereka yang ada di halaman. Orang tua ini menyembunyikan basis kultivasinya yang sebenarnya, jadi pastikan untuk selalu waspada. Aku punya firasat bahwa dia bukan pendekar pedang Nascentier biasa, dan dia mungkin memiliki beberapa teknik rahasia yang tidak berguna. Zhao Shi memuntahkan seteguk darah, lalu senyum muncul di wajahnya saat dia memanggil peluru pelindung sebelum segera mengenakannya, memberi dirinya lapisan pertahanan terhadap serangan Julian. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke halaman, dan pedang terbangnya yang terikat melesat di udara atas perintahnya saat lapisan api Li yang sangat murni muncul di atas bilahnya. Pedang terbang itu menabrak dunia kecil dengan ledakan yang menggema, dan aliran waktu di seluruh halaman mulai bergetar dan bergoyang hebat. Sebagai seniman bela diri Vajrabadi Tier, Yulhu mampu tetap berdiri tegak, tetapi Lin Shui masih belum mencapai middle 5 tier, dan dia berjuang untuk tetap tegak, tetap diam di tempatnya. Sebagai inti dari dunia kecil, basis kultivasi Xie tidak cukup untuk tugas itu. Oleh karena itu, dia tidak berani bergerak sama sekali karena hal itu akan menciptakan lebih banyak ketidakstabilan di dunia kecil itu. Tak lama kemudian, darah mulai mengalir turun bahkan dari sudut matanya. Setelah mengenakan pelet baju zirah militernya, Zhao Shi jauh lebih nyaman dalam pertarungannya melawan Julian, dan dia tersenyum sambil bertanya, "Jadi, kamu bertekad untuk mencoba membuatku sibuk?" Pada tingkat ini, dunia kecil itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Begitu dia mencapai tingkat Gyokasar dan mengolah pedang terbang api Li miliknya hingga batas potensinya, dia akan mampu membakar seluruh danau dan sungai dengan mudah, jadi dunia kecil yang rapuh ini yang dipimpin oleh seorang pemurni Qi yang bahkan belum mencapai tingkat gerbang naga secara alami tidak memiliki peluang melawannya. Sudah ada darah di seluruh wajah Xie, tetapi dia masih bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, ada batas kekuatannya, dan tak lama kemudian, dia memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh pingsan dan jatuh ke tanah. Pedang terbang itu tidak hanya menembus dunia kecil itu sedikit demi sedikit, api Li yang menyala di bilahnya mampu membakar lubang-lubang besar di dunia kecil itu, jadi tidak masalah apakah Xie sadar atau tidak. Yulou melompat tinggi ke udara saat dia melayangkan pukulan ke pedang terbang itu. Aura tinjunya meledak saat pedang terbang itu mengiris jari-jarinya sebelum muncul dari punggung tangannya, lalu melesat langsung menuju ruang belajar di ruang utama. Lin Shui telah berjuang keras dalam aliran waktu, dan sekarang dunia kecil itu tiba-tiba menghilang, efeknya begitu mengagetkan hingga kesadarannya hampir memudar. Namun, dia mampu berpegangan pada sedikit kejernihan saat dia berpegangan pada pilar di dekatnya untuk menopang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Shiro muncul di jendela ruang belajar, dan dia menutup matanya saat dia membiarkan pedang terbang Li Fire menembus perut tubuhnya yang abadi. Tepat pada saat ini, suara seseorang menjentikan jari terdengar jelas di dalam halaman. Di pintu masuk akademi di kaki Gunung Kemegahan Timur, Liang Renzi menyerahkan sebuah prasasti giok kepada seorang anak muda berjubah putih, lalu menatap tajam ke arahnya sambil memperingatkan, "Cui Dongshan, aku akan mempercayaimu sekali ini saja dan memberimu kendali atas akademi ini untuk sementara, tapi kalau terjadi sesuatu yang salah." Cui Dongshan meraih lempengan batu giok itu sambil tersenyum dan menyela, aku tahu. Kau benar-benar perlu belajar untuk tidak terlalu khawatir." Pada saat ini, pedang terbang musim gugur emas berputar di sekitar Cui Dongshan, dan itu adalah pedang terbang yang sama yang telah dikirim untuk memberitahu Mao Xiaodong tentang situasi yang terjadi di Gunung Kemegahan Timur. Cui Dongshan melangkah melewati pintu masuk akademi, lalu mengangkat kepalanya dan menutup matanya dengan ekspresi bahagia saat dia merenung, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku mengalami bagaimana rasanya menjadi seorang abadi dari 5 tingkat atas. Dia kemudian membuka matanya sebelum menjentikan jarinya, dan seluruh Gunung Kemegahan Timur langsung berubah menjadi dunia kecil saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sekarang, mari kita urus anjing tua yang menyebalkan itu." Dia kemudian melangkah maju, langsung tiba di halamannya sendiri saat dia menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan seringai penuh semangat di wajahnya. Xie sudah pingsan, begitu pula Lin Shui, yang tidak sanggup menahan efek dari terlempar tiba-tiba ke dunia kecil lainnya. Bahkan sebagai seniman bela diri Vajrabadi Tier, Yulhu benar-benar terpaku di tempatnya. Adapun Shiro, dia saat ini berada dalam situasi yang sangat lucu. Berkat tubuhnya yang abadi, jiwanya terlindungi dengan lebih baik dari aliran waktu di dunia kecil. Namun, pedang terbang Li Fire masih tertusuk di perutnya, dan pedang itu melesat dengan panik seperti lalat tanpa kepala di dunia kecil Cui Dongshan, menyebabkan Shiro terjatuh ke sana kemari di udara seperti boneka kain yang tak berdaya. Cui Dongshan memutar matanya saat melihat penampilan Shiro yang menyedihkan, dan dia merasa Shiro terlalu malu untuk dilihat, jadi dia dengan lembut mengayunkan tangannya ke udara dengan gerakan memukul, dan Shiro langsung terlempar ke koridor berlapis bambu, menghancurkan papan lantai yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya.
Itu tampak seperti pukulan acuh tak acuh dari Cui Dongshan, tetapi itu cukup untuk membuat jiwanya pingsan melalui tubuhnya yang abadi. Cui Dongshan menginjakkan kakinya ke perut Shiro, dan pedang terbang api Li yang secara tidak sengaja telah dia jebak di dalam tubuhnya langsung terdiam. Cui Dongshan berjongkok di samping Shiro, berniat menggunakan teknik rahasia untuk mencabut pedang terbang dari perutnya. Sementara itu, Zhao Xi telah melarikan diri ke arah barat. Dia telah menilai dengan tepat bahwa situasi telah berubah drastis menjadi lebih buruk, dan bahwa tidak hanya menjadi sangat tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan misinya, ada kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya di sini jika dia tidak segera melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, dia segera melarikan diri dengan cara yang begitu tegas sehingga dia bahkan rela meninggalkan pedang terbangnya sendiri yang terikat. Cui Dongshan menguap saat dia bangkit berdiri, lalu bergumam pada dirinya sendiri, untung saja Mao Xiaodong tidak ada di akademi. Kalau tidak, jika dia melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, dia akan sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Tiba-tiba, manifestasi Dao dari salah satu dari 72 orang suci kuil Konfusianisme muncul di tepi dunia kecil di sebelah barat Gunung Kemegahan Timur. Manifestasi Dao itu tingginya beberapa ratus kaki, dan Zhao Xi begitu ketakutan melihatnya sehingga ia segera mengubah arah dan mulai terbang ke arah utara, hanya untuk melihat manifestasi Dao lain muncul di cakrawala. Tampaknya Cui Dongshan tidak memiliki kesabaran untuk mempermainkan Zhao Xi. Ia telah memanggil dua manifestasi Dao sekaligus, satu di utara, dan satu di timur. Zhao Xi menggertakkan giginya saat ia melesat ke atas, tetapi tepat pada saat ini, manifestasi Dao ketiga, yang ini bahkan lebih besar dari dua sebelumnya, muncul di puncak Gunung Kemegahan Timur. Manifestasi Dao itu berada di wajah guru besar Kekaisaran Cui Chen dari Kekaisaran Li Agung, dan ia mengulurkan tangannya untuk menangkap Zhao Xi, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat di sekelilingnya, di mana ledakan gemuruh yang menggelegar mulai terdengar dari tangannya yang terkepal. Cui Dongshan berdiri di bahu manifestasi Dao yang sudah tua, memijat tanda lahir merah di dahinya sendiri sambil dengan sabar menunggu basis kultivasi Zhao Xi perlahan-lahan terkikis oleh energi spiritual yang luar biasa di Gunung Kemegahan Timur. Tentu saja, jika Zhao Xi ingin meledakkan inti emas dan jiwanya yang baru lahir dalam satu tindakan perlawanan terakhir, maka Cui Dongshan tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, hanya keberuntungan akademis dan energi spiritual Gunung Kemegahan Timur yang akan dirugikan dalam proses tersebut. Namun, idealnya, Cui Dongshan berharap dapat meraup beberapa rampasan dari Zhao Xi, seperti pedang terbangnya yang terikat, yang sementara terperangkap dalam tubuh abadi Shiro. Cui Dongshan melirik ke halaman. Rusa putih itu memang milik Zhao Xi, tetapi teknik rahasia telah digunakan oleh beberapa kultivator kuat. Adapun lelaki tua yang telah ditangkap oleh manifestasi Dao, itu pasti bukan Zhao Xi. Zhao Xi mungkin adalah guru gunung dari Akademi Fana, tetapi dia tidak memiliki bakat kultivasi, jadi tidak mungkin dia tiba-tiba menjadi pendekar pedang tingkat baru di benua botol harta karun timur. Pendekar pedang tingkat baru sangat langka. Dengan mengingat hal itu, sangat jelas bagi Cui Dongshan bahwa dia jelas bukan seorang kultivator asli benua botol harta karun timur. Jika dia harus menebak, dia akan berspekulasi bahwa Zhao Xi ini kemungkinan besar adalah pelayan pribadi Zhang Dai, Zhuangyuan baru dari negara Sui besar. Para pengikut langsung sekte diplomatis diam-diam menjelajahi dunia dengan berbagai macam identitas yang berbeda, dan masing-masing dari mereka seringkali ditemani oleh satu atau dua orang kultivator kuat yang melayani mereka dengan kesetiaan penuh. Cui Dongshan duduk dengan kaki disilangkan sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Kau benar-benar lolos dengan cepat, dan rencanamu adalah membunuh dua burung dengan satu batu, merencanakan melawan klan Song dari Kekaisaran Li Agung dan klan Gao dari negara Sui Agung sekaligus. Harus kukatakan, kau mengingatkanku sedikit pada diriku yang lebih muda. Kita benar-benar harus mengobrol dengan baik suatu saat nanti. Kau hampir menghancurkan rencana besarku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja tanpa menaruh jiwamu di tubuh wanita, dan itu juga harus seorang gadis perawan. Membuatmu menderita sebagai seorang pria tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa, tetapi membuatmu menderita penghinaan sebagai seorang wanita di sisi lain." Meskipun Cui Dongshan bergumam tanpa henti pada dirinya sendiri, sebagian besar perhatiannya terfokus pada pendekar pedang Naschen Tier di tangan Dao Manifestationnya dan pedang terbang di perut Shiro. Tidak ada gunanya menyiksa atau menginterogasi pendekar pedang Naschen Tier ini karena dia jelas-jelas siap untuk mati, dan tidak mungkin dia membawa apapun yang akan memberi Cui Dongshan informasi yang berguna. Oleh karena itu, sebagian besar perhatian Cui Dongshan saat ini terfokus pada pedang terbang Li Api itu. Meskipun dia sudah memiliki banyak harta karun dalam koleksinya, dia jelas bukan orang yang menolak kekayaan saat kekayaan itu menghampirinya. Bahkan tanpa pedang terbangnya yang terikat, pendekar pedang Naschen Tier itu masih menunjukkan kecakapan tempur yang luar biasa, menggunakan avatar jiwa yang untuk menghancurkan tinju Dao Manifestation, yang kemudian jiwa Yin-nya muncul dari tubuhnya, dan jiwa Yin-nya, avatar jiwa yang,
dan tubuh fisiknya melarikan diri ke 3 arah yang berbeda. Tubuh aslinya, yang terluka parah dan tampak melarikan diri paling lambat dari tempat kejadian, tiba-tiba melaju kencang dan mendarat di halaman, masih bertekad untuk melaksanakan rencana pembunuhan aslinya. Tanah di ruang belajar itu sunyi senyap. Saat Chen Ping'an merenungkan 2 pertanyaan yang diajukan kepadanya, dia secara refleks meraih labu pemelihara pedangnya untuk minum, tetapi dia kemudian segera melepaskannya lagi. Cui Dongxian tidak mencoba mendesaknya untuk memberikan jawaban, dan Mao Xiaodong juga memijat penggarisnya dalam diam. Setelah beberapa lama, Chen Ping'an akhirnya berkata, "Aku tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu untuk saat ini. Aku harus memikirkannya." Cui Dongxian mengangguk sebagai jawaban sambil membalas dengan senyum cerah, "Tidak perlu terburu-buru. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu karena keinginanku sendiri, jadi jawablah kapanpun kau mau." Chen Ping'an berdiri untuk pergi, sementara Cui Dongxian tetap berada di ruang belajar, mengklaim bahwa dia ingin membahas keadaan terkini di ibu kota negara Sui besar dengan Mao Xiaodong. Saat Chen Ping'an berjalan menuju pintu masuk ruang belajar, dia menoleh ke arah Cui Dongxian dan menunjuk dahinya seraya bertanya, "Berapa lama kamu akan menyimpan benda itu?" Cui Dongxian buru-buru menyeka segel dari dahinya sambil berkata dengan malu, "Aku sudah lama tidak berada di akademi, dan akibatnya aku jadi agak menjauh dari Li Tel Baoping. Dulu tidak seperti ini, Li Tel Baoping selalu sangat senang melihatku." Chen Ping'an menutup pintu, dan suara langkah kakinya menghilang di kejauhan. Cui Dongxian menyelinap ke pintu, lalu menempelkan telinganya sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri tegak sambil mulai mengayunkan lengannya dengan kuat ke depan dan ke belakang secara bergantian, menyebabkan lengan bajunya yang longgar beriak seperti ombak saat dia merayakan, "Aku berhasil menghindari omelan dan pukulan." Ekspresi bingung muncul di wajah Mao Xiaodong saat melihat penampilan Cui Dongxian yang kekanak-kanakan, dan dia berkata, "Kamu tidak seperti ini saat kita bersama guru kita. Aku mendengar dari Qi Jingchun bahwa saat dia pertama kali bertemu denganmu di Kekaisaran Li Agung, kamu memiliki sikap yang sangat serius dan suka membuat dirimu tampak sopan dan pantas." Cui Dongxian melompat ke udara, lalu menggantung dirinya di sana dan mencondongkan tubuh ke depan sebelum mulai melakukan gerakan dayung anjing, berenang maju mundur melalui ruang belajar benua ilahi bumi tengah sambil mengoceh, "Aku sudah berusia awal 20-an saat sarjana tua itu menipuku untuk menjadi muridnya. Jika aku ingat dengan benar, butuh waktu 3 tahun bagiku untuk bepergian dari kampung halamanku di benua botol harta karun timur ke gang kumuh tempat cendekiawan tua itu tinggal di benua ilahi bumi tengah. Sepanjang perjalanan, aku mengalami banyak kesulitan, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak hanya tidak mencapai cahaya di ujung terowongan setelah 3 tahun penderitaanku, aku hanya menyiapkan diriku untuk lebih banyak penderitaan. Setiap hari, kami tidak tahu dari mana makanan kami berikutnya akan datang, dan aku terus-menerus takut bahwa kami akan mati kelaparan, jadi tentu saja kondisi mentalku tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Dapatkah kau bayangkan seperti apa kami saat itu? Cendekiawan tua itu dan aku kelaparan saat kami menghabiskan hari-hari kami dengan duduk di sepasang bangku kecil, baik untuk menghemat energi kami maupun untuk menghangatkan tubuh kami yang kelaparan di bawah sinar matahari. Yang kami lakukan hanyalah menghitung hari sampai perak yang dikirim klan Cui tiba. Suatu kali, perahu kami rusak, jadi kami harus menggali cacing untuk memancing di sungai, dan saat itulah cendekiawan tua itu mengucapkan kutipan yang tak lekang oleh waktu. Saya katakan, semua ajaran cendekiawan tua itu berasal dari kelaparan. Saya kira inilah yang dimaksud dengan menemukan inspirasi dari masa-masa sulit. Pikirkanlah, berapa banyak karya tulis bagus yang berhasil ia hasilkan setelah ia membuat namanya terkenal? Tentu saja, ada beberapa, tetapi kualitas dan kuantitasnya secara keseluruhan telah menurun drastis dibandingkan sebelum ia membangun reputasinya. Namun, ia tidak dapat menahannya, mengingat betapa sibuknya ia. Ia harus mengambil bagian dalam perdebatan antara 3 ajaran. Para guru gunung dari Akademi Konfusianisme terus-menerus berteriak-teriak untuk menemuinya dan memohon kepadanya untuk memberikan ceramah di akademi mereka. Ada juga saat ketika ia menghancurkan tubuh Dewa Gunung yang agung dengan karakternya yang sama, saat ketika ia pergi ke murid kedua Taois dan menantangnya untuk membunuhnya, saat ketika ia mengambil tanah-tanah suci yang rusak itu dari dasar sungai waktu, dan itu hanyalah peristiwa-peristiwa besar yang layak dicatat. Ia juga sibuk dengan banyak hal sepele lainnya, seperti minum-minum dan mengobrol dengan teman-teman lama, bertukar surat dengan kenalan, dan berdebat dengan orang lain tentang subjek-subjek akademis. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan waktu untuk menulis tulisan yang bagus di atas semua ini? Berhentilah mengungkit masa lalumu kepadaku, gerutu Mao Xiaodong dingin. Seorang sampah pengkhianat sepertimu tidak punya hak untuk mengenang hari-hari yang kau lalui bersama tuan kita. Cui Dongxian terus berenang di udara, menyelesaikan putaran santai di sekitar kursi tempat Mao Xiaodong duduk sambil merenung. Aku tahu kau baik hati, Xiaodong.
Kau takut aku akan bergabung dengan bajingan tua itu untuk berkomplot melawan guruku, jadi kau terus-menerus melakukan segala daya untuk melindunginya, tetapi kau tidak punya cukup akal untuk melakukannya. Meskipun begitu, aku tetap harus berterima kasih padamu. Saat ini, aku bukan lagi tipe sarjana bermuka dua yang akan menjilat seseorang di hadapannya, hanya untuk menusuknya dari belakang nanti. Justru karena aku berterima kasih padamu, aku menyingkirkan pendekar pedang Nascentier itu untukmu tanpa menyebabkan banyak kerusakan pada bangunan-bangunan di akademi. Jika kau berada di tempatku, apakah kau akan mampu membunuh pembunuh itu tanpa merusak kekayaan akademis Gunung Eastern Splendor? Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang tuamu karena telah melahirkan seseorang yang baik dan perhatian seperti dirimu. Mao Xiaodong terkekeh dengan dingin dan sarkastis. Cui Dongshan menjatuhkan diri ke belakang dan mulai melakukan gaya punggung di udara sambil menggerutu, jika kau ingin berdebat atau bertengkar, lakukan saja, tapi jangan mengungkit-ungkit orang tua dan leluhur orang lain. Di mana kehormatannya? Kau ingin berbicara kepadaku tentang kehormatan? Mao Xiaodong mencibir sambil mengangkat sebelah alisnya. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang hal-hal busuk yang kau lakukan dan katakan saat kau bepergian melalui benua ilahi Middle Earth sendirian setelah kau mengkhianati guru kita? Aku hanya belajar darimu. Cui Dongshan jatuh ke tanah sambil terkekeh, kau bukan muridku, jadi mengapa kau belajar dariku? Karena itu, jika kau bersedia membayarku, maka aku tidak keberatan mengajarimu. Tiba-tiba, Mao Xiaodong berdiri, lalu melangkah ke jendela dengan alis berkerut sebelum menghilang dalam sekejap, dan Cui Dongshan juga menghilang dari ruang belajar segera setelah itu. Keduanya berdiri di pohon besar di puncak gunung kemegahan timur, dan Mao Xiaodong berkata, saya hanya dapat mendeteksi beberapa tanda samar melalui kekayaan ilmiah bangsa Sui besar, tetapi sangat sulit bagi saya untuk benar-benar mengidentifikasi mereka. Apakah Anda mengetahui identitas orang-orang yang memegang kendali di balik layar atau tidak? Bisakah Anda memberitahu saya nama-nama mereka? Cui Dongshan duduk di dahan pohon, lalu mencabut fasad yang telah disempurnakan oleh Mohist Mechanist melalui penggunaan teknik naturalis, dan ia mulai memainkannya dengan gembira. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa yang pasti bisa ia jual dengan harga yang sangat tinggi. Mengenai pertanyaan Mao Xiaodong, seringai mengejek muncul di wajahnya saat ia menjawab, saya sarankan Anda jangan mencoba melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Siapapun yang sedang kita hadapi, mereka telah berbuat baik kepada kita dengan tidak menargetkan siapapun secara khusus. Anda bukan kaisar negara Sui besar, dan Akademi Tebing Gunung bukan lagi salah satu dari 72 Akademi Konfusianisme, jadi Anda dapat dengan mudah menggigit lebih dari yang dapat Anda kunyah. Jika ternyata kita berhadapan dengan tokoh kuat dari salah satu dari 100 aliran pemikiran yang lebih menonjol, dan mereka bertindak sesuai dengan Dao Agung, maka kau akan benar-benar tidak berdaya mencoba menentang mereka. Jika kau akhirnya menemui ajalmu dalam keadaan seperti itu, aliran Konfusianisme di benua ilahi bumi tengah tidak akan melakukan apapun tentang hal itu. Tragedi serupa telah terjadi di masa lalu, jadi jangan berpikir bahwa itu tidak akan terjadi padamu. Tentu saja diplomatisme adalah salah satu dari 100 aliran pemikiran yang lebih menonjol, tetapi kaum komersialis hanya nyaris berpegang teguh pada status mereka. Jika orang bijak etika tidak menengahi mereka, mereka akan disingkirkan dari 100 aliran pemikiran sepenuhnya oleh cabang orang bijak kedua, kata Mao Xiaodong dengan seringai dingin. Kamu hanya memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang berbagai hal, Cui Dongshan mendesah. Orang bijak etika jarang sekali menunjukkan dirinya, jadi pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa dia membuat pengecualian pada kesempatan itu? Apakah menurutmu itu karena orang bijak etika terpengaruh oleh persembahan uang dari para komersialis? Jangan menghina orang bijak etika seperti itu. Mao Xiaodong membentak dengan marah. Cui Dongshan sama sekali tidak terpengaruh oleh kemarahan Mao Xiaodong, dan dia berkata, jika kamu sangat mengagumi sang bijak etika, lalu mengapa kamu tidak bergabung dengan cabang akademisnya saat cendekiawan tua itu kehilangan pamornya? Aku yakin kamu didekati oleh cabang akademisnya saat itu, jadi mengapa kamu pergi ke Kekaisaran Li Agung bersama Qi Jingchun untuk mendirikan akademi itu bersama? Kamu melakukannya hanya untuk membalas dendam padaku. Apa gunanya? Yang kita lakukan hanyalah saling menyakiti tanpa alasan yang baik. Jika kamu membelot ke cabang akademis sang bijak etika, kamu pasti sudah mencapai tingkat Gyokasar sejak lama. Saya mendengar bahwa untuk meyakinkanmu agar mau menerima jabatan resmi di sekolah Ritus, sarjana tua itu bahkan mengatakan sesuatu kepadamu seperti, pergi dan duduklah di sekolah. Dengan begitu, jika suatu saat aku mengalami masa-masa sulit, setidaknya aku bisa menemuimu untuk memastikan bahwa aku tidak akan kelaparan, tetapi meskipun begitu, kamu tetap menolak untuk pergi. Mengapa kamu begitu keras kepala? Dan lihatlah kemana perginya kekeras kepalaanmu itu. Saat ini, kamu masih orang yang berbudi luhur dalam ortodoksi Konfusianisme, dan kamu juga belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasimu selama seabad terakhir. Apakah kemajuan dalam basis kultivasi seseorang benar-benar sepenting itu? Tanya Mao Xiaodong.
Dia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri, dengan menyatakan, tentu saja, tetapi bagiku, itu bukan hal yang paling penting, jadi itu sama sekali bukan pengorbanan yang sulit bagiku. Dan itulah mengapa kau bodoh, Cui Dongshan mengejek. Kau ingin mengatakannya lagi, dasar bajingan kecil? Mao Xiaodong bertanya dengan nada mengancam. Cui Dongshan mempertimbangkan pilihannya, dan dia memutuskan bahwa mengingat dia telah mengembalikan lempengan giok itu kepada Mao Xiaodong, dia pasti bukan tandingan Mao Xiaodong dalam pertempuran. Bagaimanapun, dunia kecil memiliki efek yang kuat dan menekan pada kemampuan mistis dan harta abadi para pemurni Qi. Dengan mengingat hal itu, Cui Dongshan dengan cepat mengubah topik pembicaraan saat dia bertanya, apakah kau benar-benar berpendapat bahwa tidak ada yang istimewa tentang utusan yang dikirim oleh Kekaisaran Li Agung untuk menghadiri perjamuan 1000 tetua bangsa Sui Agung? Apa yang ingin kau katakan? Tanya Mao Xiaodong. Cui Dongshan mengeluarkan kipas lipat yang ada tulisannya di kedua sisi, dan dia mulai mengipasi dirinya sendiri dengan kipas itu sambil menjelaskan, maksudku, utusan ini dikirim untuk mengintimidasi klan Gao agar melupakan semua rencana untuk membatalkan perjanjian 100 tahun. Jika orang-orang yang mengendalikan di balik layar benar-benar sekuat yang kau katakan, apakah mereka bersedia duduk untuk berbincang-bincang secara beradab? Mao Xiaodong bertanya dengan ekspresi bingung. Bahkan penguasa langit Shi dari benua bulu utara mungkin tidak memiliki pengaruh dan pengaruh yang begitu signifikan. Ekspresi kesadaran kemudian muncul di wajah Mao Xiaodong saat dia berseru, kuncinya adalah Suruo. Dia mampu meyakinkan cabang utama Mohisme untuk menyingkirkan perbedaan masa lalu mereka dengan cabang sampingan tempat dia berasal dan berkomitmen penuh untuk bertaruh pada Kekaisaran Li Agung, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Cui Dongshan terus mengipasi dirinya sendiri sambil memuji, kamu menjadi semakin pintar dari hari ke hari, Xiaodong. Seperti yang diharapkan, semakin lama kamu tinggal bersamaku, semakin banyak kebijaksanaanku yang menular padamu. Mao Xiaodong melirik kipas Cui Dongshan dan menemukan bahwa sisi yang menghadapnya memiliki frasa, memenangkan orang lain melalui kebajikan, tertulis di atasnya. Kau tampaknya tidak begitu yakin, kata Cui Dongshan sambil mengangkat sebelah alisnya. Memangnya kenapa kalau aku tidak yakin? Tanya Mao Xiaodong sambil tersenyum. Cui Dongshan membalikan kipasnya, memperlihatkan sisi lainnya kepada Mao Xiaodong, dan tulisan di sisi itu memberikan jawaban atas pertanyaan Mao Xiaodong, para pembangkang harus dipukuli sampai mati. Mao Xiaodong tidak dapat menahan tawa saat ia mengayunkan lengan bajunya ke udara, memukul Cui Dongshan jatuh dari pohon di puncak gunung ke danau di tengah jalan menuju gunung. Cui Dongshan sengaja memilih untuk tidak menghindari serangan lengan baju Mao Xiaodong, tetapi alih-alih terjun ke danau, ia meluncur di atas permukaannya, menggambar serangkaian lingkaran yang terus meluas saat melakukannya. Tak lama kemudian, seluruh permukaan danau beriak putih, seolah-olah selimut salju telah jatuh di atasnya. Cui Dongshan melayang ke udara, lalu turun ke tepi danau sambil mengamati hasil karyanya sendiri dengan ekspresi gembira, dan ia mengangguk pada dirinya sendiri sebagai tanda setuju sambil berkata, aku tidak tahu tentangmu, tetapi aku benar-benar telah terpikat oleh diriku sendiri. Chen Ping'an tiba di halaman Cui Dongshan. Julian sudah selesai membalut lukanya sendiri, dan seluruh tubuhnya masih mengeluarkan bau samar darah, tetapi dia tampak sama sekali tidak terganggu, duduk di tangga dengan senyum tenang saat dia memberitahu Li Huai dan Pei Qian tentang betapa berbahayanya dan menegangkannya pertempuran itu. Lin Shui saat ini sedang dalam proses menenangkan pikiran dan auranya sendiri, dan itu terbukti menjadi tugas yang agak sulit. Namun, bagi setiap kultivator, berulang kali masuk dan keluar dari sungai waktu akan sangat bermanfaat, terutama untuk terobosan masa depan mereka ke tingkat inti emas, selama pengalaman itu tidak meninggalkan mereka dengan kondisi negatif yang bertahan lama. Kulit Shi pucat pasi, menunjukkan bahwa dia telah mengalami beberapa luka yang sangat parah, dan sebagian besar kerusakan telah menimpa jiwanya karena mempertahankan dunia kecil sebelumnya dan efek negatif dari serangan tak sengajanya ke sungai waktu. Akan tetapi, alih-alih mengobati luka-lukanya sendiri, dia duduk tidak jauh dari Pei Qian, sesekali melirik ke arah pintu masuk halaman. Shiro telah digali keluar dari lantai papan yang hancur oleh Yulhu, dan dia terbaring di jalan setapak bambu. Dia telah sadar kembali, tetapi dia merasakan sakit perut yang luar biasa akibat pedang terbang Li Api milik pendekar pedang Naschen Tier yang saat ini sedang mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dan dia hanya bisa menunggu kembalinya Cui Dongshan dengan sikap tak berdaya, berdoa agar dia segera membebaskannya dari penderitaannya. Li Baoping berjongkok di samping Du Mao, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Pei Qian berkata bahwa aku harus memanggilmu kakak Shiro. Mengapa begitu? Shiro baru saja akan menjawab ketika Li Baoping berkata dengan penuh pertimbangan, sebenarnya, mari kita bicara begitu pedang terbang itu keluar dari perutmu.
Shiro mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum kecut, sementara Yulu menyapu halaman dengan sapu setelah membalut tangannya yang terluka. Chen Ping'an menghela napas lega. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat rusa putih milik Zhao Xi. Rusa itu masih terbaring kaku dan tidak bisa bergerak karena efek pembatasan yang telah diberlakukan padanya, dan Chen Ping'an tidak berani memindahkannya sembarangan, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di sana agar Cui Dongshan yang mengurusnya. Chen Ping'an berhenti di samping Yulu sebelum mengangkat tangannya, yang masih terluka parah karena mencengkeram gagang pedang abadi sebelumnya. Dia mengoleskan sedikit obat herbal untuk menghentikan pendarahan, diikuti dengan salep regenerasi daging abadi, dan setelah membalut tubuhnya dengan perban seperti yang sudah dilatih, dia mengangkat tangannya yang ditambal ke arah Yulu sambil bercanda, sepertinya kita berdua berada di perahu yang sama di sini. Bagaimana kamu bisa mengalami cedera? Yulu bertanya sambil tersenyum. Itu cerita yang agak memalukan, jadi aku tidak akan menceritakannya, jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menoleh ke Li Baoping dan anak-anak lainnya sambil berkata, semuanya akan baik-baik saja sekarang, jadi kalian bisa terus bermain. Namun, kalian masih harus tinggal di sini untuk saat ini. Jangan lupa bahwa ini adalah rumah orang lain, jadi jangan membuat diri kalian terlalu nyaman di sini. Apa yang kau katakan, Chen Ping'an? Protes Li Huai. Cui Dongshan adalah teman baikku, jadi dia juga temanmu. Jika dia temanmu, maka dia juga teman Pei Qian. Karena dia teman semua orang, dia hanya akan menyakiti perasaannya jika kita bersikap terlalu formal dan kaku serta memperlakukan diri kita seperti orang luar. Ceritakan logikamu yang tidak masuk akal itu kepada orang lain, Chen Ping'an terkekeh. Li Huai menoleh ke Pei Qian dan bertanya, bagaimana menurutmu, Pei Qian? Apakah logikaku benar atau tidak? Tuanku benar, logikamu tidak masuk akal. Pei Qian langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Li Huai tampak seperti baru saja ditusuk dari belakang saat dia meratap dengan sedih. Aku tidak menyangka kau seperti ini, Pei Qian. Apa yang terjadi dengan kehormatanmu? Bukankah kita sepakat untuk menjelajahi dunia dan mencari harta karun bersama? Apakah kita akan berpisah sekarang sebelum perjalanan kita dimulai? Tidak apa-apa, kita bisa berpisah saja, lalu bersatu lagi, jawab Pei Qian sambil tersenyum. Kurasa kau benar, renung Li Huai sambil mengusap dagunya sendiri dengan penuh perhatian. Chen Ping'an berjalan ke sisi Lin Shuyi, lalu duduk sambil bertanya, bagaimana perasaanmu? Aku merasa seperti seekor semut yang sangat beruntung tidak tewas dalam pertempuran antara para dewa, Lin Shuyi mendesah dengan nada merendahkan diri, dan Chen Ping'an tidak tahu bagaimana menghiburnya. Lin Shuyi tersenyum sambil melanjutkan, begitu Cui Dongshan kembali, katakan padanya bahwa aku akan terus datang ke sini di masa depan, tetapi pastikan untuk mengatakan kepadanya bahwa kaulah yang menginginkanku datang ke sini. Sebagai gurunya, Cui Dongshan tidak punya pilihan selain setuju. Mengingat Xi hadir, Chen Ping'an memilih untuk tidak mengungkapkan kepada Lin Shuyi fakta bahwa Cui Dongshanlah yang mengundangnya untuk datang dan berkultivasi di sini sejak awal. Sebaliknya, dia berkata, aku yakin dia akan setuju bahkan jika kau tidak melibatkanku. Lin Shuyi merendahkan suaranya sambil berkata, jika aku berutang budi pada Cui Dongshan, aku akhirnya harus mengembalikannya, dan itu akan sesuai dengan ketentuannya. Jika aku berutang budi padamu, aku juga harus mengembalikannya suatu hari nanti, tetapi paling tidak, itu akan sesuai dengan ketentuanku sendiri. Bukankah tindakanmu dianggap memanfaatkan yang lemah sambil tunduk pada yang kuat? Tanya Chen Ping'an dengan sikap pasrah. Tidak, yang kulakukan adalah memanfaatkan orang baik agar aku tidak berutang budi pada orang jahat, jawab Lin Shuyi sambil menggelengkan kepala. Chen Ping'an melepaskan labu pemelihara pedang dari pinggangnya dan menyesap anggur beras di dalamnya. Akademi memiliki perpustakaan kitab suci yang bagus yang cukup kukenal. Jika kau perlu pergi ke sana untuk mencari buku, aku bisa menjadi pemandumu, kata Lin Shuyi. Aku kemungkinan besar tidak akan pergi. Membaca terlalu banyak buku tidak ada bedanya dengan menggigit lebih dari yang bisa kukunyah, jawab Chen Ping'an. Angguk saja dan setujui agar kita bisa berpura-pura bahwa aku agak berguna untukmu, kata Lin Shuyi dengan nada jengkel. Dengan begitu, setidaknya aku akan membalas budi sebagian. Kenapa kau begitu bebal? Chen Ping'an menoleh ke Lin Shuyi dengan ekspresi geli sambil mengejek, apakah ini hal-hal yang mereka ajarkan padamu di akademi ini? Aku seharusnya tahu lebih baik daripada membawamu ke Akademi Mountain Cliff palsu ini. Lin Shuyi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Pei Qian menyenggol Li Huai dengan sikunya sambil bertanya dengan suara pelan, apakah guruku selalu sedekat ini dengan Lin Shuyi? Li Huai membungkuk dengan pantatnya mencuat ke udara, sibuk bermain dengan figur kayu berwarnanya sambil menjawab, tidak, Chen Ping'an hanya dekat denganku. Dia tidak begitu akur dengan orang lain. Li Baoping menyelinap di belakangnya, lalu menendangnya hingga jatuh ke tanah. Li Huai duduk dari tanah sambil menoleh ke Li Baoping dengan ekspresi cemberut dan berteriak, Li Baoping, jika kau terus seperti ini, Pei Qian dan aku akan membentuk aliansi sendiri, kami tidak akan menerimamu lagi sebagai pemimpin aliansi.
Cui Dongshan melangkah dengan angkuh ke halaman, menyeret rusa putih malang itu di belakangnya dengan salah satu kakinya sebelum melemparkannya dengan santai ke halaman. Pembatasan yang ditanamkan pada tubuh rusa putih itu tampaknya telah dihapus oleh Cui Dongshan, yang memungkinkannya mendapatkan kembali kecerdasannya yang luar biasa. Namun, rusa itu masih belum pulih sepenuhnya dari cobaan itu, jadi rusa itu masih tampak agak lemah. Setelah dilemparkan ke halaman, rusa itu meluncur di tanah sebelum berhenti dengan mengembik dengan marah, sama sekali tidak seperti suara rusa yang agung dan menyenangkan yang digambarkan dalam buku dan puisi. Mata Li Huai membelalak tak percaya saat dia berseru, "Bukankah itu rusa putih milik cendekiawan tua Zhao? Mengapa kau membawanya ke sini? Apakah ini yang akan kita makan malam ini? Tentunya itu tidak pantas." Pei Qian hampir meneteskan air liur, dan dia menyeka punggung tangannya di bibirnya sambil buru-buru menatap Li Huai dengan penuh arti. Li Huai segera mengubah nada bicaranya, berdeham sambil berkata, "Kurasa memakan daging rusa panggang bukanlah hal yang mustahil, aku belum pernah mencicipinya sebelumnya." Dia kemudian menoleh ke Chen Ping'an sambil bertanya, "Chen Ping'an, kau membawa garam dan minyak, kan? Kau ingin makan daging rusa? Jika kau berani menyakiti makhluk ini, satu-satunya yang akan kau makan adalah omelan dari guru-guru akademi selama setahun," tegur Chen Ping'an. Li Huai mengerjap polos sambil membalas, "Cui Dongshan mencuri rusa itu, Julian akan membunuhnya. Dan kaulah yang akan memanggangnya. Aku hanya akan mencicipinya karena aku dibujuk oleh Lin Shuyi, jadi bagaimana mungkin aku bisa salah di sini?" Tiba-tiba, ekspresi penasaran muncul di wajah Cui Dongshan saat ia menyadari bahwa rusa putih itu menatap langsung ke arah Li Huai. Li Huai segera menyadari hal ini juga, dan ia mulai merasa sedikit gelisah karena mata rusa putih yang cerdas itu seperti mata manusia. Rusa itu berdiri dengan kukunya yang tidak stabil, lalu mulai berjalan perlahan menuju Li Huai, yang begitu ketakutan hingga ia mulai merangkak pergi dengan keempat kakinya menuju ruang utama. Rusa putih itu melompat ke jalan setapak bambu dengan lincah dan mengikuti Li Huai ke dalam ruangan, sementara Chen Ping'an menoleh ke Cui Dongshan dengan ekspresi bingung. "Tidak perlu khawatir, guru, sepotong kekayaan besar baru saja jatuh langsung ke pangkuan Li Huai. Entah mengapa, rusa putih yang cerdas ini menyukainya. Begitu Xiao Shi ditemukan, aku akan menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi, dan aku yakin Akademi Tebing Gunung akan segera memiliki rusa putih," kata Cui Dongshan sambil tersenyum. Chen Ping'an menepuk dahinya sendiri setelah mendengar ini. Seperti yang diharapkan dari Li Huai. Tak lama kemudian, Li Huai muncul dari ruang utama di punggung rusa putih, terkekeh kegirangan saat ia memamerkannya kepada Li Baoping dan Pei Qian. "Bagaimana menurutmu? Seberapa hebat penampilanku sekarang?" Li Baoping tidak menghiraukannya saat ia duduk di samping Chen Ping'an, tetapi Pei Qian agak iri, dan ia menoleh ke Chen Ping'an dengan tatapan kasihan saat ia bertanya, "Kapan aku akan punya keledai kecil, Tuan? Aku akan mencarikan yang bagus untukmu begitu kita kembali ke prefektur mata air naga," janji Chen Ping'an sambil tersenyum, dan wajah kecil Pei Qian langsung berseri-seri dengan senyum cerah. Cui Dongshan berjalan ke sisi Shiro, dan Shiro duduk di jalan setapak bambu dengan punggungnya menempel di dinding. Masih cukup sulit baginya untuk bangun, dan ia sangat takut pada Cui Dongshan, sampai-sampai ia bahkan tidak berani menatap matanya. Cui Dongshan berjongkok di depan Shiro, memposisikan dirinya dengan tepat sehingga punggungnya menghadap Chen Ping'an. Dia bersiap untuk mengucapkan beberapa kata yang menenangkan sambil melakukan beberapa gerakan licik untuk semakin memperparah penderitaan Shiro. Yang membuatnya terkejut dan ngeri, Shiro menyadari bahwa dia sudah tidak dapat bergerak atau mengeluarkan suara apapun, dan dia hanya bisa menatap tanpa daya ke wajah Cui Dongshan yang menyeringai menyeramkan. Untungnya, Chen Ping'an datang menyelamatkannya, memberi peringatan kepada Cui Dongshan yang tidak ada bedanya dengan alunan musik surgawi di telinganya. "Jika kau akan mencabut pedang, lakukanlah itu, jangan berkeliling melakukan hal-hal yang tidak perlu." Cui Dongshan hanya bisa menghela napas sedih setelah mendengar ini. Chen Ping'an terus duduk dan menyeruput anggur sambil melihat ke halaman yang sedikit ramai. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali berangkat dalam perjalanan mereka ke negara Sui besar, mereka telah mendapatkan beberapa tambahan baru dalam bentuk Julian, Pei Qian, dan Shiro, tetapi mereka kehilangan seorang pendekar pedang yang memegang pedang. Tiba-tiba, Chen Ping'an menoleh ke Cui Dongshan sambil berkata, "Aku masih butuh waktu lagi untuk memikirkan pertanyaanmu." Perhatian Cui Dongshan terfokus pada penundukan pedang terbang api Li yang melesat di tubuh Shiro, mencoba menghindari penangkapannya, dan dia tampaknya tidak mendengar Chen Ping'an.